Film dimulai dengan suasana yang memperlihatkan para penduduk kota yang sedang berlarian menghindari serangan, di saat stasiun televisi juga menampilkan proses evakuasi. Di tengah kekacauan, ada sebuah lubang besar di mana di dalamnya terdapat seorang pria yang bernama Mark yang terjatuh dan terjebak di bawah tanah. Mark terluka di bagian kaki yang tanpa seorang pun yang bisa menolong dikarenakan keadaan kota yang sepi di tengah proses evakuasi. Di momen ini, Mark berusaha meminta bantuan dengan menggunakan handphonenya. Tapi sayang beberapa panggilan telepon yang coba dia hubungi mengalami gangguan dan dialihkan ke pesan suara. Sebuah guncangan lalu terasa yang mana hal itu membuat Mark kembali meminta bantuan. Namun, tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Dari sana, Mark lalu menyalakan lampu senter di handphonenya untuk memeriksa area di sekitar, di mana dia menemukan sebuah terowongan dengan suara misterius yang keluar dari dalamnya. Karena nggak tahu harus gimana, Mark lalu memutuskan untuk kembali mencoba menghubungi istrinya. Ketika pesan suara terdengar, dia memberitahu tentang situasinya. Mark mengatakan bahwa dia sedang dalam perjalanan ke sekolah untuk menjemput kedua anaknya. Namun tiba-tiba tanah bergoncang dan membuat dirinya sekarang terjebak di dalam lubang. Nah, di saat sedang menelepon, Mark mendengar suara helikopter. Namun harapannya pupus ketika melihat helikopter itu terjatuh. Here we go. Hey. Mark berhasil melepaskan diri dari bebatuan sebelum dia tertimpa reruntuhan. Dari sana, Mark lalu bersembunyi di terowongan. Tapi naas di tengah kekacauan, ada sepotong kaca yang malah menembus perutnya. Dengan berbekal sapu tangan dan rasa sakit yang luar biasa, Mark berhasil mengeluarkan pecahan kaca tersebut. Setelah mengumpulkan kekuatan, Mark kemudian mengeluarkan korek api dari sakunya dan menggunakannya untuk menerangi tempat itu. Dia lalu memutuskan untuk menjelajahi dan mencoba menemukan jalan keluar. Selama perjalanan, dia melihat noda darah di dinding terowongan, di mana Mark menyadari kalau sepertinya ada seseorang yang juga terjebak seperti dirinya. Nggak berapa lama kemudian, Mark menemukan sebuah ransel yang di dalamnya ada foto seorang gadis kecil dan juga beberapa barang lainnya, termasuk kamera night vision yang bisa dia gunakan. Dari sana, Mark lalu berjalan kembali, di mana dia tiba-tiba menemukan seorang wanita yang tidak sadarkan diri. Ketika terbangun, Mark menawarkan bantuan kepada si wanita yang bernama Kate, sekaligus memberikan ransel yang ternyata ransel itu adalah miliknya. Sebuah guncangan lalu kembali terasa yang membuat Kate melarikan diri. Mark yang mengetahuinya lalu mengejarnya sambil berteriak. Pada saat bertemu kembali, Kate yang panik kemudian meminta Mark untuk diam dan jangan bersuara, sambil mengatakan kalau ada sesuatu yang akan mendengar mereka berdua. Nah, di saat keadaan sudah mulai tenang, Mark lalu menawarkan bantuan untuk menghentikan pendarahan pada bagian kaki wanita itu. Setelah selesai membantunya, Mark sempat tertawa bersama ketika dia memaki gempa bumi yang membuat dirinya terjatuh. Mendengar perkataan Mark kemudian membuat Kate menjadi bingung, karena menurutnya apa yang terjadi sekarang bukanlah disebabkan oleh gempa bumi biasa. Kate juga bahkan bertanya, apakah Mark benar-benar tidak melihat sesuatu di atas sana. Di tengah obrolan, sebuah guncangan kembali membuat seisi terowongan bergetar. Mark mencoba meredakan ketegangan dengan mengatakan kalau seseorang akan datang untuk menyelamatkan mereka. Namun perkataan Mark itu rupanya dibantah oleh Kate dengan menjelaskan bahwa tidak akan ada yang membantu mereka karena semua orang di atas sana sudah mati. Meskipun Mark sama sekali tidak mengerti dengan apa yang dibicarakan oleh Kate, tapi demi kelangsungan hidup mereka, Mark kemudian menyarankan untuk terus bergerak. Selama perjalanan terungkap bahwa tas yang ada di tangannya si Kate bukanlah miliknya, yang diyakini tas itu telah dicuri dari seseorang. Perdebatan sempat terjadi pada saat Kate menunjukkan ketidakpercayaannya kepada Mark, hanya karena si Mark kepengen berjalan di depannya. Kate kemudian mengeluarkan sebuah pistol dan mengancam akan menembaknya. Dari sana, Kate juga meminta Mark untuk menyerahkan korek api miliknya.
dan menyuruhnya supaya tidak melakukan tindakan yang konyol. Yang padahal si Mark ini tidak mempunyai keinginan untuk melukai Kate. Di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba mendengar suara aneh dari arah belakang. Kate dengan cepat lalu mematikan api sambil mengingatkan Mark supaya jangan bersuara. Karena tidak mau mengambil resiko, Mark meminta Kate untuk memberikan kamera night vision yang ada di dalam ransel. Let's go. Begitu kondisinya sudah mulai reda, Mark mengatakan bahwa dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, di mana si Mark ini lebih khawatir dengan struktur tempat itu yang terlihat rapuh. Nah, selama melanjutkan perjalanan, Kate mengungkapkan bahwa saudara laki-lakinya yang bernama Joe kemungkinan sedang mencarinya. Karena itu, mereka harus segera keluar apapun yang terjadi. Namun, pada saat berhenti untuk beristirahat, keduanya dikagetkan oleh sesuatu yang muncul dari belakang. Ketika berhasil selamat dengan masuk ke lorong yang berbeda, Mark memanfaatkan kesempatan itu untuk melihat sosok yang mengejar mereka dengan menggunakan kameranya. Di sini Mark akhirnya menyadari bahwa memang benar ada seekor makhluk yang hidup di bawah tanah. Saat sedang berusaha untuk tenang, Kate menyadari bahwa dia telah menjatuhkan obat miliknya gak jauh di belakang mereka. Mark sempat memperingatkan kalau mereka tidak bisa kembali lagi. Namun meskipun begitu, Kate rupanya mengeluarkan pistol dan memaksanya untuk kembali demi mengambil obat itu. Dengan terpaksa, Mark lalu kembali dan berhasil menemukan obatnya. Nah, karena sudah muak dengan kelakuan Kate yang gak jelas, Mark lalu melemparkan obat tersebut dan duduk di sampingnya sambil bertanya tentang makhluk itu. Mendengar perkataannya si Mark, Kate rupanya tidak bisa memberikan banyak informasi. Tapi sejauh yang dia tahu, Kate mengungkapkan bahwa makhluk-makhluk inilah yang bertanggung jawab atas kematian adik perempuannya. Ia bercerita, jadi pada saat itu, Kate sedang memergoki saudara perempuannya yang bolos sekolah dan memutuskan untuk membawanya pulang. Namun di tengah perjalanan ketika mereka mulai berdebat, tiba-tiba ada seekor makhluk yang muncul dan menabrak mobil mereka. Di saat terbangun dari pingsannya, Kate melihat saudara perempuannya itu diseret keluar dari kendaraan, di mana Kate tidak bisa berbuat apa-apa selain berlari menyelamatkan diri. Setelah mendengar cerita itu, keduanya lalu melanjutkan perjalanan demi mencari jalan keluar. Sepanjang jalan, Mark lalu bertanya bagaimana Kate bisa sampai berada di sini. Kate mengungkapkan bahwa pada saat dia berlari dari makhluk-makhluk itu, tanah mulai bergetar dan membuat dirinya terjatuh. Kate hanya mengetahui kalau monster-monster itu memiliki ukuran yang besar, namun dia tidak mengerti bagaimana mereka bisa berada di bumi. Dari sana, keduanya lalu masuk ke dalam sebuah lorong yang lebih sempit. Di sini sebuah masalah muncul ketika pematik api mereka menjadi padam dan membuat keduanya terjebak di dalam kegelapan. Dengan menggunakan kamera malam, mereka lalu terus bergerak. Mark menolak untuk memberikan handphonenya dikarenakan dia harus menghemat baterai jika nanti dibutuhkan dan tidak ingin mempertaruhkan satu-satunya kesempatan mereka untuk bisa keluar. Di sini terungkap bahwa ternyata Mark sedang dalam proses perceraian dengan istrinya, yang mana hal itu membuat Kate menjadi terdiam karena dia nggak mengira kalau sosok Mark yang kelihatannya biasa-biasa aja rupanya menyimpan kisah yang sedih. Beberapa saat kemudian, Mark dan juga Kate melihat cahaya terang di ujung terowongan dan mengira kalau mereka telah mencapai permukaan. Namun pada saat mendekati sumber cahaya itu, Mark yang melihat Kate mulai khawatir dan ketakutan kemudian mencoba menenangkannya. Mark sadar meskipun mereka tidak menemukan jalan keluar, tapi seenggaknya mereka telah menemukan sumber cahaya tambahan. Nah, pada saat mengambil senter itu dan menerangi jalan, tanpa diduga, mereka menemukan sesosok pria yang telah tewas. Setelah memastikannya, Kate lalu menggeledah barang-barang milik pria tersebut dan menemukan pisau, sejumlah uang, dan juga alkohol.
yang kemudian digunakan oleh Mark untuk menyiram bagian perutnya yang terluka. Dari sana, mereka lalu terus menyusuri terowongan yang sempit itu. Namun baru aja mereka bergerak, pria yang dikira sudah meninggal tadi tiba-tiba mencengkram kakinya si Mark. Keributan itu rupanya membuat makhluk yang sebelumnya muncul kini mulai mendekati mereka. Dengan cepat, keduanya lalu berlari meninggalkan pria itu. Dalam prosesnya, kamera mereka terjatuh, di mana di sini kita bisa melihat bagaimana monster itu memangsa si pria tadi. Setelah berhasil mengambil kembali kameranya, Mark dan Kate lalu melanjutkan perjalanan. Di tengah usahanya itu, Kate mendadak batuk, yang mana hal tersebut membuat Mark memaksa Kate untuk beristirahat. Mengetahui hal itu, Kate menolaknya dengan alasan dia tidak mau kalau posisinya yang berada di depan diambil alih. Mark yang mendengarnya kemudian menjadi marah karena Kate rupanya telah memaksanya berada di belakang hanya sebagai umpan. Mark yang udah nggak punya pilihan lalu mengungkapkan bahwa dia tidak akan mati di tempat ini, sambil mengarahkan pisau ke arah Kate dan mulai menyerangnya. Ketika Mark hampir membunuh Kate, sebuah suara lalu membuat mereka berhenti. Dalam kejadian itu, Mark yang tertangkap sempat meminta Kate untuk menembak. Tapi karena saking takutnya, Kate rupanya tidak bisa menarik pelatuk. Tahu kalau Mark sudah tewas, Kate dengan cepat bergerak. Namun baru aja beberapa langkah, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang mendekat ke arahnya. Begitu berbalik arah, Kate dikejutkan dengan penampakan Mark yang di luar dugaan berhasil selamat. Mark mengatakan kalau dia telah membunuh makhluk itu menggunakan pisau yang digenggamnya. Kate yang merasa bersalah karena tidak melakukan apa-apa, lalu meminta maaf yang kemudian tidak ditanggapi oleh Mark yang hanya meminta supaya mereka terus bergerak. Singkat cerita, pada saat sudah merasa kecapean, mereka lalu memutuskan untuk beristirahat. Di kesempatan ini, mereka akhirnya bisa melepaskan dahaga setelah menemukan genangan air. Kate lalu memuji Mark sebagai seorang pemberani karena telah mampu membunuh makhluk itu hanya dengan menggunakan pisau. Namun pujian itu malah membuat Mark merasa sedih karena ternyata anak-anaknya tidak pernah menganggapnya sebagai seorang ayah yang pemberani. Mark bercerita kalau 6 bulan yang lalu rumahnya mengalami kebakaran. Pada saat itu, istrinya berhasil menyelamatkan anak perempuannya. Sementara Mark yang berniat menyelamatkan anak laki-lakinya tidak berani masuk ke dalam kamar dikarenakan kobaran api yang sudah terlalu besar. Nah, untungnya petugas damkar segera tiba dan menyelamatkan putranya. Namun sejak kejadian itu, dia rupanya tidak mempunyai keberanian untuk pulang ke rumah dan meminta maaf. Next, keduanya kemudian terus berbagi cerita, termasuk Kate yang juga bercerita tentang keluarganya. Sampai kemudian Kate menyadari kalau mereka harus melanjutkan perjalanan. Namun gak lama setelahnya, mereka menemukan kalau jalan yang mereka lalui ternyata adalah jalan buntu. Nah, karena nggak mungkin kembali lagi, Kate yang sudah nggak tahu harus berbuat apa, lalu dengan putus asa mulai menendangi batu yang menghalangi mereka. Mark yang melihatnya mau nggak mau juga ikutan, yang tanpa diduga mereka berhasil menjebol tembok penghalang tersebut dan menemukan saluran pembuangan bawah tanah. Dengan susah payah, mereka kemudian berusaha membuka jeruji besi yang mengarah ke permukaan. Tapi sayangnya jeruji tersebut tidak bisa dibuka. Saat sedang mencari sesuatu untuk membukanya, mereka mendengar suara tembakan di permukaan. Kesempatan itu lalu dimanfaatkan keduanya untuk berteriak meminta tolong. Teriakan mereka ternyata didengar oleh seorang tentara yang kemudian berencana menyelamatkan Mark dan juga Kate.
Namun sial, belum sempat para tentara itu melakukannya, Stay there. I'll be back. Thank you. Get me the med kit in the bin. She's gonna be back. She's gonna be back. Don't worry. Everything's gonna be okay. Kate benar-benar terkejut dengan apa yang baru aja dilihatnya. Di tengah situasi yang semakin berbahaya, Mark meminta Kate supaya kembali ke dalam lubang. Tapi karena Kate menolak, Mark akhirnya memilih menggunakan jalur pembuangan air yang lebih kecil. Dari sana, keduanya lalu menyelinap masuk dan menemukan sebuah area yang terendam air. Mark lalu memutuskan untuk menyelam demi mencoba menemukan jalan keluar. Dalam percobaan pertama, Mark gagal menemukannya. Namun pada percobaan berikutnya, dia berhasil menemukan jalan keluar. Mark dengan cepat meminta Kate untuk segera bersiap dan menjelaskan bahwa ketika Kate nanti sampai di seberang, dia harus menggunakan senter sebagai tanda agar Mark dapat menemukan jalan keluar. So I know you made it. Mark sempat tersesat dan kehilangan jejaknya si Kate. Tapi untungnya ketika Mark sudah hampir kehabisan napas, Kate berhasil menemukan Mark dan membawanya keluar. Setelah itu, keduanya lalu melanjutkan perjalanan dengan menyusuri terowongan lain yang dipenuhi oleh sumber cahaya. Namun baru aja mereka merangkak, tiba-tiba tempat itu bergetar yang disusul dengan kemunculan satu sosok makhluk tepat di depan mereka. Untungnya, makhluk itu segera pergi ke sebuah lubang setelah mendengar jeritan seseorang. Dari sana, keduanya lalu perlahan-lahan mulai bergerak kembali. Kate berhasil melompati lubang yang menghalangi mereka. Mark kemudian juga berhasil melakukannya. Tapi sayangnya begitu dia sudah menyeberang, Mark mendapati kalau ternyata Kate telah tewas akibat luka yang dideritanya. Dan sialnya lagi, tubuhnya Kate ini malah menghalangi jalan keluar. Di tengah kondisi ribuan makhluk yang setiap saat bisa melewati jalan ini, Mark kemudian mengambil semua barang-barang milik Kate, yaitu pistol, alkohol, serta korek api. Di saat Mark merasa tidak berdaya, dia kemudian menyalakan handphone miliknya dan melihat sebuah video di mana dia sedang bermain dengan anak-anaknya. Mark yang sudah pasrah lalu memilih untuk bunuh diri. Tapi pada saat dia akan menarik pelatuk, rupanya pistol itu tidak memiliki peluru. Mark yang mengetahuinya lalu menjadi marah karena selama di terowongan ternyata dia udah dibohongi oleh si Kate. Nah, untungnya harapan mulai muncul pada saat Mark menerima pesan dari istrinya yang mengatakan bahwa dia meminta supaya Mark segera pulang ke rumah dan berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Karena sekarang sang istri dan anak-anak sedang berlindung di basement, di mana mereka sangat membutuhkan kehadiran seorang ayah. Mark yang kini memiliki harapan baru, lalu memutuskan untuk mencoba keluar. Dia menggunakan alarm untuk menarik perhatian makhluk-makhluk itu dengan cara menempelkan handphone miliknya di kakinya si Kate. Mark pada akhirnya berhasil keluar. Namun begitu berada di permukaan, dia menemukan kalau ternyata di luar keadaannya itu terlihat jauh lebih buruk. So, itulah tadi alur cerita film Scurry yang dirilis di tahun 2024. Semoga kalian terhibur ya dengan dongeng kita kali ini. Terima kasih buat yang sudah nonton dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.